Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai CPOB bab 6 dan CPKB bab 6. Perkenalkan nama saya Yunita Sari dengan NIM 123260013 dan adapun rekan-rekan saya yang pertama ada Sanes Natanegara dengan NIM 123260014 dan Puspita Sari dengan NIM 123260154. Next. Kami akan membahas mengenai CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Pada bab 6, mengenai cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Tujuannya, penyimpanan dan pengiriman obat harus dilakukan dengan cara yang tidak mempengaruhi mutu, keamanan, dan khasiat obat, sehingga kualitas produk tetap terjaga sampai digunakan oleh pasien. Prinsip umumnya, obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, serta diatur sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi, pencampuran, dan kesalahan identitas. Next. Semua personel yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman obat harus mendapatkan pelatihan dan memiliki kompetensi dalam tugasnya. Prosedur kerja harus dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan pencurian obat. Contoh kasus penyimpanan, ada petugas gudang yang belum mendapat pelatihan sehingga salah menempatkan obat yang memerlukan suhu dingin ke rak suhu ruang. Organisasi dan manajemen. Gudang harus menjadi bagian dari struktur organisasi industri farmasi dengan pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. Aturan organisasi untuk memastikan pengawasan yang efektif serta penerapan prosedur kesehatan guna melindungi personel, sarana, dan mutu obat. Contoh kasus penyimpanannya yaitu tidak ada petugas penanggung jawab gudang yang ditetapkan dampak kesalahan penyimpanan tidak ditindaklanjuti karena tidak jelas pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Sanes dipersilahkan. Kemudian ada manajemen mutu. Industri farmasi harus memiliki sistem manajemen mutu yang menjamin mutu dan ketelusuran obat sepanjang proses distribusi. Distribusi obat hanya boleh dilakukan kepada pihak yang berwenang. Seluruh kegiatannya harus dicatat dan didokumentasikan secara akurat. Contoh kasus penyimpangannya, catatan distribusi yang tidak lengkap sehingga saat terjadi penarikan obat, batch yang bermasalah tidak dapat diatasi dengan cepat. Kemudian ada bangunan dan fasilitas penyimpanan, area penyimpanan dan rotasi pengendalian stok. Obat harus disimpan dan mencegah terjadinya kontaminasi atau kerusakan. Area penyimpanan harus memiliki pencahayaan yang memadai dan didukung dengan pengendalian rekonsiliasi stok secara berkala. Contoh kasus penyimpangan, rekonsiliasi hanya dilakukan setahun sekali, di mana obat yang kadaluarsa terlambat terdeteksi dan masih tersimpan di gudang. Resiko kontaminasi obat yang baik dan mutu obat dapat berbahaya. Kemudian ada penerimaan. Pemeriksaan kesesuaian jumlah dan kondisi dengan dokumen yang menyertai. Obat yang menyimpanan khusus seperti narkotika segera diidentifikasi dan ditempatkan sesuai prosedur yang tertulis. Contoh kasus penyimpangannya, petugas yang hanya menerima barang tanpa menghitung fisik atau dampak jumlah obat yang diterima itu tidak sesuai dengan dokumen. Dan obat yang memerlukan penyimpanan khusus tidak langsung diidentifikasi, sehingga resiko penyalahgunaan dan pelanggaran regulasi. Kemudian ada kondisi penyimpanan dan transportasi, pemantauan kondisi penyimpanan dan transportasi. Industri farmasi harus menginformasikan kondisi penyimpanan dan pengakuan obat kepada pihak transportasi untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Obat harus disimpan dan diangkut sesuai prosedur untuk menjaga suhu, kelembapan, dan penggunaan cold chain bila diperlukan, dan didukung catatan pemantauan suhu dan prosedur penanganan penyimpangan. Contoh kasus penyimpangan, pengiriman dilakukan siang hari menggunakan kendaraan tanpa pendingin sehingga obat terpapar suhu tinggi dan mutu obat dan keamanannya tidak terjamin. Kemudian ada kendaraan dan perlengkapan. Kendaraan yang digunakan itu harus sesuai dengan penggunaannya, dirancang, dipelihara yang baik untuk mencegah kerusakan, kontaminasi, dan kesalahan penanganan yang dilengkapi alat pemantau kondisi yang terkalibrasi, kapasitas memadai, serta pengaman dari pihak yang tidak berwenang. Contoh kasus penyimpangannya,
Pengiriman obat yang menggunakan kendaraan yang kotor atau berdebu, resiko kontaminasi obat. Kemudian ada wadah pengiriman dan perlabelan. Seluruh obat yang disimpan dan wadah dalam pengiriman yang tidak merugikan mutu produk, melindungi dari pengaruh eksternal dan kontaminasi. Dilengkapi label dengan mencantumkan isi lengkap, didukung prosedur tertulis untuk penanganan wadah yang rusak dan berpotensi sesuai dengan ketentuan CPOB. Kemudian ada pengiriman yang dilakukan berdasarkan pesanan resmi yang terdokumentasi, dicatat secara lengkap untuk menjamin ketelusuran, memungkinkan penarikan obat. Kendaraan yang harus dipilih juga dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan divalidasi, memastikan terpenuhinya persyaratan penyimpanan sepanjang rantai distribusi. Tidak mengirim obat melewati tanggal kadaluarsa, serta dilakukan sesuai ketentuan CPOB. Contoh kasus penyimpangannya, obat yang dikirim dengan masa simpan yang pendek beresiko obat yang tidak terpakai dan harus dimusnahkan. Kemudian ada dokumentasi. Prosedur dan catatan tertulis atau elektrolis yang mendokumentasikan seluruh kegiatan penyimpanan dan pengiriman obat, memastikan mekanisme pertukaran informasi dan mutu regulasi dengan pihak terkait seperti BPOM. Penyimpanan catatan sesuai CPOB agar memudahkan akses dan mencantumkan kondisi persyaratan penyimpanan dan perlabelan setiap produk, serta menyediakan sistem pencadangan untuk mencegah kehilangan informasi. Contoh kasus penyimpangannya, catatan suhu dan pengiriman tidak ditandatangani petugas sehingga keabsahan datanya diragukan. Kemudian ada keluhan. Semua keluhan informasi lain tentang kemungkinan kerusakan atau pemalsuan obat dikaji dengan seksama prosedur tertulis mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Contoh kasus penyimpangannya, keluhan pelanggan yang tidak Selanjutnya, kegiatan kontrak. Setiap kegiatan penyimpanan dan pengiriman obat yang didelegasikan kepada pihak lain harus dilaksanakan berdasarkan kontrak tertulis yang menjelaskan tanggung jawab sesuai prinsip CPOB. Mengharuskan penerima kontrak memenuhi standar yang berlaku, memungkinkan subkontrak dengan persetujuan tertulis, serta disertai audit berkala terhadap penerima kontrak. Contoh kasus penyimpangan, pihak transportasi tidak mengikuti ketentuan pengiriman seperti suhu berdampak pada mutu obat selama distribusi. Selanjutnya, CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Bab 6, sanitasi dan higien. Tujuan sanitasi dan higien harus diterapkan secara memadai untuk menjamin kebersihan personel, bangunan, peralatan, dan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi terhadap kosmetika selama proses pembuatan. Selanjutnya, personalia. Personel yang terlibat dalam pembuatan kosmetika harus menjaga kebersihan diri menggunakan pakaian kerja yang sesuai, serta mematuhi ketentuan higien agar tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap produk. Contoh kasus penyimpangan, operator produksi tidak menggunakan penutup kepala dan sarung tangan saat bekerja sehingga rambut dan kotoran berpotensi mencemari produk kosmetika. Lalu ada bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas produksi harus dirancang, dibersihkan, dan dipelihara dengan baik agar tetap higienis dan tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap bahan maupun produk kosmetika. Contoh kasus penyimpangan, lantai dan dinding ruangan produksi retak serta sulit dibersihkan sehingga menjadi tempat penumpukan debu dan mikroorganisme. Next. Peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan kosmetika harus dibersihkan dan disanitasi secara teratur sesuai prosedur untuk mencegah kontaminasi silang antar produk. Contoh kasus penyimpangan, mixer produksi digunakan untuk produk berbeda tanpa dilakukan pembersihan terlebih dahulu sehingga terjadi kontaminasi silang. Lalu ada bahan awal. Bahan awal harus disimpan dan ditangani secara higienis agar tidak terkontaminasi selama penyimpanan dan penimbangan sebelum digunakan dalam produksi. Contoh kasus penyimpangan, bahan baku dibiarkan terbuka di ruangan penimbangan sehingga terpapar debu dan kotoran dari lingkungan. Lalu ada produk termasuk wadahnya, produk antara
Produk ruahan dan produk jadi beserta wadahnya harus ditangani secara higienis untuk mencegah kontaminasi yang dapat menurunkan mutu dan keamanan kosmetika. Contoh kasus penyimpangan, wadah kosmetika disimpan dalam kondisi terbuka dan kotor sehingga berpotensi mencemari produk saat proses pengisian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.